Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema Jauhilah Ketamakan. Dan hingga pada saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai 3, Tuhan Allah namamu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, ayat 1 dan ayat 3, Bila topan keras melanda hidupmu. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita membacanya secara bergantian dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan
dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Kita baca bersama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Bersamamu Bapa. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon pengampunan dosa kami. Karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345, ayat 1 dan ayat 2, sertai kami Tuhan. Berilah
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, ayat 1 dan ayat 3, di jalanku ku diiring. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi nama sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumah-Nya yang megah. Jika jiwaku memurung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita Jemaat, Minggu 14 Juni tahun 2020. 1.
bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan ataupun pekerjaan. Maka bersama surat ini, kami Jemaat GKP Medan Kota, Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang mau untuk berbagi dengan jemaat yang berkekurangan. Kita akan membagikan sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan yang ingin kita berikan juga untuk jemaat kita di Pagaran dan juga buat orang lain. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau segenap jemaat GKP Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Jumlah dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 10 Juni tahun 2020 adalah sebesar Rp65.173.154. 2. Pengumuman pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan Andrew Brian Parulian Hutagaul, putra dari Bapak Arnold A. Hutagaul almarhum, Ibu Ani Basaria Sibarani almarhum, dari Jalan C. Brantas nomor 14 Medan, anggota Jemaat GKP Medan Kota, Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, lingkungan Medan Baru 6, dengan Sorta Agustina Sabatini Sinambela, putri dari Bapak Janen Sinambela almarhum, Ibu Berliana Sidabalok almarhum, dari Jalan Turi Ujung, Gang Sehati 2, nomor 1 Medan. Anggota Jemaat AKBP Perumnas Mandala, Resort Perumnas Mandala, pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2020, di Gereja HKBP Perumnas Mandala, Resort Perumnas Mandala. 3. Berita duka cita. Hari Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2020, telah meninggal dunia Penatua Ferry Baringin Parlindungan Panggabean SE, suami dari Ibu Anaria Boru Sitepu, alamat Jalan M. Idris, Gang Madrasah nomor 1 Medan, lingkungan Sekip Silalas, tutup umur 52 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 4. Anak lahir. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Lambok Budiman Hutagalung AMD dan Ibu Vita P. Saragi Napitupulu SIKOM dari Jalan Nusa Indah, Komplek Geria Nusa Indah, Blok D 4 Medan, lingkungan Medan Baru 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut, demikian juga dengan orang tuanya. Berita keuangan dapat kita baca pada lembaran tertib acara yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita acara pada minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya lah kita boleh kembali bersekutu dan beribadah di rumah atau di tempat kita masing-masing. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Agung dan penuh rahmat, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Sembah dan sujud terima kasih kami panjatkan atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami melalui penyertaan Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi kami di setiap kegiatan kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau berdoa dan memohon kiranya Engkau berkenan untuk membimbing serta menuntun kami di dalam jalani kehidupan kami hari lepas hari, agar dengan pernyataan Roh Kudus-Mu kami dikuatkan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami, dimampukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kami hadapi ya Bapa, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu dan seturut kehendak-Mu ya Bapa.
supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut Kristus, menjadi manusia-manusia yang takut akan Tuhan, supaya kami juga boleh mengucap syukur di dalam segala hal, agar kami memahami dan sadar diri bahwa kami boleh kembali berada di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami ya Bapa, namun semua adalah karena kuat dan kasih karunia-Mu saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat mengikuti ibadah seperti yang kami lakukan saat ini. Jika karena tugas dan pekerjaan yang harus mereka laksanakan di tempat mereka bekerja, kiranya Engkau berkenan memberkati pekerjaannya, agar tugas-tugas yang mereka kerjakan baik adanya dan seturut kehendak-Mu ya Bapa, agar buah dari pekerjaan mereka boleh menjadi berkat buat sesama kami manusia, khususnya buat saudara-saudara kami yang bekerja sebagai petugas medis, petugas keamanan, relawan, serta semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai garda terdepan pada gugus tugas COVID-19. Mereka yang bekerja yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat hingga petugas di tempat pemakaman umum. Lindungi mereka ya Bapa, jaga ketulusan mereka di dalam bekerja, agar buah dari pekerjaan mereka boleh menjadi kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus. Engkau Maha tahu ya Tuhan, bahwa saat ini bangsa kami, negeri kami yang tercinta ini sedang dilanda wabah virus COVID-19, juga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hanya kepadamu lah kami berdoa dan memohon kekuatan dan perlindungan, agar bencana pandemi ini boleh berlalu, tidak hanya di negara kami, tapi juga di negara-negara di dunia. Beri kami kemampuan dan kekuatan, serta kesadaran ya Tuhan, bahwa kami juga harus proaktif di dalam menghadapi bencana ini. Jangan biarkan kami hanya diam dan berpangku tangan menghadapi bencana ini, tapi tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau mengikuti anjuran pemerintah tentang begitu pentingnya protokol kesehatan, agar kami juga berperan di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Karena apa yang dianjurkan pemerintah demi kesehatan dan kebaikan masyarakat, bangsa dan negara kami tahu itu juga bersumber daripada-Mu ya Bapa. Jauhkanlah hal-hal yang negatif dari benak kami, pikiran-pikiran yang nantinya akan membuat bangsa kami ini menjadi terpecah belah. Namun berilah pencerahan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bersatu, tolong menolong di dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu juga kerinduan kami untuk dapat kembali beribadah di gereja, di rumah-Mu ya Bapa. Kerinduan kami untuk dapat kembali bersua muka dengan saudara-saudara kami yang seiman. Kerinduan kami akan pertanggungan lingkungan. Kerinduan kami akan berjabat tangan dengan saudara-saudara kami yang lain. Tolong kami ya Bapa, kasihani kami, bantu kami agar bencana COVID-19 ini cepat berlalu. Berkati juga para ahli-ahli di bidang kesehatan, agar mereka boleh dengan cepat menemukan formula guna menangkal perkembangan virus COVID-19. Hingga kami semua umat-Mu dan juga seluruh umat manusia boleh bersuka cita dan dijauhkan dari rasa cemas dan ketakutan yang berkepanjangan. Terima kasih Bapa. Juga kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam proses penyembuhan atas penyakit yang mereka derita, kiranya Engkau berkenan memberkati dokter-dokter serta perawat-perawat yang merawat mereka. Berkati juga obat-obatan yang mereka minum, agar mereka menjadi sembuh dan sehat, dan dapat berkumpul bersama keluarga melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami ataupun saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau. Dan iman percaya serta kesaksian hidup mereka boleh menjadi suri tauladan bagi kami, generasi yang lebih muda, generasi penerus dari para orang tua kami. Kami juga berdoa buat sanak saudara dan anak-anak mereka yang agar tetap menghormati dan mau merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan tetap berbakti serta menyediakan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Walaupun tenaga dan daya ingat serta kesehatan mereka sudah menurun, kami mohon ya Bapa dengan tangan pengasihan-Mu, Engkau kuatkan para orang tua kami ini agar mereka tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan sukacita dan menikmati setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah mempercayakan kami menjadi orang tua anak-anak kami. Kami menyerahkan jiwa dan raga mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi mereka, sehingga akhirnya mereka tumbuh dewasa menjadi pribadi yang kuat, yang takut akan Tuhan,
serta pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntunlah mereka agar mereka tetap setia menerima panggilan hidup sebagai pengikut Kristus. Terangilah hati dan pikiran mereka, agar mereka mampu memilih jalan yang terbaik dan selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Semoga apa yang mereka lakukan di dunia ini dapat menjadi sarana mengabdikan diri mereka untuk masyarakat, gereja, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkan juga kami sebagai orang tua dari anak-anak kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami di dalam membimbing anak-anak kami, agar kami ajarkan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat Inang Pendeta Naomi Hutagalung yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah dan curahkanlah kasih karunia-Mu, berilah kekuatan Roh Kudus-Mu kepada Inang Pendeta Naomi dan juga kepada kami semua yang ada, agar apa yang disampaikan melalui kebenaran firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Perkenankanlah firman itu menjadi pelita di hati kami dan menjadi terang di setiap langkah di dalam kehidupan kami. Berkati juga para penatua yang ada, yang bekerja sebagai pelayan di gereja ini ya Bapak. Mulai dari Amang Pendeta Nenggolan, Inang Pendeta Naomi, pelayan gereja, anggota majelis, serta seluruh hamba-Mu yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam melaksanakan kegiatan rohani di gereja ini. Dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, berkati dan mampukanlah kami dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami, agar apa yang kami perbuat dan apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati juga pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden hingga wakil presiden, menteri beserta jajarannya, hingga pemimpin di tingkat daerah, agar kebijakan-kebijakan yang mereka buat dan laksanakan benar-benar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, agar bangsa ini menjadi bangsa yang padu di dalam keberagaman suku, ras, dan agama. Kiranya keberagaman yang Kau anugerahkan kepada negara ini boleh menjadi kekuatan untuk saling menghormati dan saling mengasihi di antara kami sebagai anak bangsa. Kuatkanlah iman percaya kami, agar kami tidak menjadi lemah oleh berita-berita bohong, serta hasutan-hasutan yang dapat memecah belah hati kami kepada saudara-saudara kami. Kiranya nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta damai sejahtera yang Kau ajarkan kepada kami dapat selalu bersemi di hati kami masing-masing. Sebagai manusia ciptaan-Mu ya Tuhan, banyak kesalahan yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Karena bukan kehendak kami ya Bapa, akan tetapi kehendak-Mu jadilah. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Naomi Hutagalung STH, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 dan 2, Di Hatiku ya Yesus. Hatiku ya Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Tuhan menyapa kita pada minggu ini, yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, melalui firman-Nya yang tertulis dalam Injil Lukas, pasal 12 ayat 13 sampai 21, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "Bumi ini sanggup memenuhi semua kebutuhan manusia, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan dan keserakahan satu orang." Mengapa Mahatma Gandhi mengatakan hal seperti itu? Karena manusia susah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam pengajarannya supaya orang mengerti dan memahami apa yang dia ajarkan. Ketika dia sedang mengajar, orang banyak mengikuti dia, dan di antara orang-orang itu ada seorang pemuda datang meminta pendapat kepadanya tentang pembagian warisan antara pemuda itu dengan saudaranya. Masalah warisan selalu menjadi pertengkaran antara saudara. Sebuah keluarga bisa berselisih paham, bahkan saling membunuh karena persoalan warisan. Apakah yang menyebabkan pertengkaran? Apakah yang menyebabkan perselisihan? Apakah warisannya? Apakah orang tuanya? Bukan. Karena keserakahan dan ketamakan seseorang.
karena seseorang menginginkan lebih daripada orang lain, sehingga timbullah kebencian, perselisihan. Yesus tahu bahwa persoalan pemuda itu bukan masalah warisannya, tapi masalah keinginannya, ketamakannya, dan keserakahannya yang ingin lebih daripada saudaranya. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang sangat kaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah salah seseorang menjadi kaya? Apakah salah seseorang menjadi sukses? Apakah salah seseorang jika dia berhasil di dalam dunia pekerjaannya? Apakah salah jika seseorang mendapatkan promosi jabatan dan naik jabatan dalam pekerjaannya? Ada banyak cara ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan keberhasilan. Ada dengan kerja keras dan disiplin, ada dengan korupsi dan mencuri, ada dengan menipu. Tapi yang pasti, orang kaya yang bodoh itu adalah seorang orang yang pekerja keras. Profesinya adalah petani. Dia bekerja keras. Dia pasti sangat disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Dia pasti ahli dalam pekerjaannya dan bidangnya. Karena bisa berlimpah-limpah hasil panennya, itu karena dia cakap di bidangnya. Berlimpah-limpah hasil panennya, kata Yesus. Itu karena dia mampu di bidangnya. Ia bekerja keras, ia memanfaatkan waktu, ia disiplin, ia mengelola semuanya, tenaganya, pikirannya, waktunya secara tepat dalam kerja kerasnya, sehingga panennya berlimpah-limpah. Bahkan ia mengelola keuangannya dengan baik sebenarnya. Dia menyimpan, dia memperbesar lumbungnya, dan menurut ukuran duniawi bisa kita katakan bahwa petani itu atau orang bodoh itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan pasti ia juga merasa bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan standar duniawi, ya itulah orang yang diberkati Tuhan. Tentu saja dia adalah orang yang cerdas. Dan hanya orang yang cerdaslah yang menguasai bidangnya. Saya tidak mungkin menguasai bidang listrik dan yang lainnya, kan begitu. Karena bidang saya adalah teologi. Dan orang-orang yang tidak di bidang saya tidak mungkin menguasai apa yang saya kuasai. Tentu dia adalah orang yang cerdas. Dia memiliki akal yang baik. Dari hasil panennya, dari cara dia mengelolanya, dalam ukuran duniawi, standar duniawi, itu adalah orang yang diberkati. Tapi justru orang seperti ini, Yesus menyebutnya orang bodoh. Kenapa Yesus menyebutkan dia orang bodoh? Dia melakukan apa yang dia lakukan, dia menyimpan hartanya seperti apa yang kita inginkan. Kita juga menginginkan banyak maunya rekening, uang di rekening kita. Maunya kita memiliki banyak harta. Dan dia tidak berbuat dosa, dia tidak mencuri, dia tidak menipu. Dan dia pasti menjaga nama baiknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang pekerja keras biasanya adalah orang yang baik. Dan tidak mau orang pekerja keras dekat-dekat dengan masalah. Biasanya orang yang malaslah yang selalu membuat keonaran. Jadi si petani itu adalah orang yang pekerja keras,
berhasil, sukses, tidak suka cari masalah, banyak rencana, dan ia berhasil dalam bidangnya. Lantas kalau begitu apa yang salah? Mengapa Yesus mengatakan kalau dia adalah orang bodoh? Menurut ukuran dunia, dia adalah orang terhormat. Kalau kita melihat orang yang seperti ini, mungkin kita akan katakan, tahu mau pangulunion gitu ya. Dia tinggal menjual hasil lumbungnya untuk menghidupi kebutuhannya. Sementara kita mungkin tidak ada yang bisa kita jual untuk mencukupi kebutuhan kita. Menurut standar duniawi, dia adalah orang yang bijak. Persoalannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus bukanlah terletak pada kepribadiannya. Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa orang kaya yang bodoh itu adalah orang yang jahat. Dia tidak katakan bahwa dia tidak pandai atau dia berdosa. Apa yang salah pada orang kaya yang bodoh itu? Dia bodoh secara rohani. Dalam bahasa Yunani, bodoh atau kebodohan diterjemahkan dalam kata bahasa Indonesia tidak punya pikiran, tidak berakal, atau tidak punya pemahaman rohani, tidak punya akal rohani. Akal dari orang kaya yang bodoh itu hanya bisa menjangkau perkara jasmani, tapi tidak bisa menjangkau perkara rohani. Itulah sebabnya dia dikatakan orang bodoh. Dia cemerlang, tapi bodoh. Dia memiliki akal, tapi akalnya dangkal, hanya dirinya sendiri, kebutuhannya, keinginannya. Ia sangat mementingkan dirinya sendiri. Lihatlah kata aku dalam perumpamaan itu. Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan merombak lumbungku, mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, semuanya berorientasi kepada dirinya. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada dirinya sendiri. Itulah mengapa Yesus mengatakan dia orang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa banyak jalan pikiran kita yang diisi dengan aku. Masa depanku, pendidikanku, pekerjaanku, kesejahteraanku, jiwaku, tugasku, seluruh pikiranku diisi dengan kata aku. Sepanjang hari kita hanya memikirkan diri sendiri. Tentu saja kita akan sulit memahami kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau pusat pikiran kita hanya beredar di sekitar aku, dan aku. Sehingga kita sulit untuk dekat dengan Tuhan. Perhatian kita tersisa hanya kepada aku. Dan doa kita pun hanya berorientasi kepada aku. Keinginanku, cita-citaku, masa depanku, keberhasilanku, pendidikanku. Dan tidak pernah barangkali doa kita berpusat untuk orang lain. Hanya berpusat kepada kita.
Pernahkah kita mendoakan kepentingan orang lain? Pernahkah kita mendoakan persoalan orang lain? Pernahkah kita mendoakan tempat kita bekerja, pimpinan-pimpinan kita, tempat kita bergereja, tetangga kita yang punya persoalan yang besar? Kita hanya menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Tetapi pernahkah kita melihat kesusahan orang lain dan mendoakannya? Kita hanya mendoakan dan menyerahkan kesusahan kita kepada orang lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, persoalannya bukanlah kekayaan, uang, bukan. Tetapi bagaimana engkau lebih mengenal kehendak Tuhan dan bertanya apa yang Tuhan inginkan untuk engkau lakukan. Berapa uang yang kita habiskan untuk keperluan yang tidak begitu penting. Orang sekarang stres karena tidak bisa nongkrong dia di kafe atau di mall. Tapi justru sebaliknya ada orang yang tidak terpikirkan lagi untuk ngapa-ngapain, untuk nongkrong karena tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya. Dia kehilangan pekerjaan. Atau jangan-jangan sudah makan tidak makan lagi. Sementara ada orang yang stres karena mall tutup, dia tidak bisa berjalan-jalan, dia tidak bisa belanja, dia tidak bisa membeli barang-barang diskon. Sementara ada orang yang tidak makan, yang mungkin sudah capek untuk memikirkan apa yang akan kami makan. Ini akan memulai tahun ajaran baru. Bagaimana anak-anak ini akan memulai sekolahnya, uangnya bagaimana, mendaftar bagaimana, uang masuk, dan segala hal yang berhubungan dengan itu. Sudahlah, sekolah manapun pentinglah sekarang. Gak penting lagi sekolah yang berkualitas, yang penting yang murah uang sekolahnya. Karena keadaan pada saat ini. Banyak sekali orang yang meluangkan waktunya di luar untuk hal-hal yang gak penting. Tapi ketika dia berkumpul dengan keluarganya, serasa ingin cepat-cepat dia pergi dari rumahnya. Lebih suka dia bergaul dan berteman, berkumpul dengan teman-temannya yang tidak memberikan hal yang begitu penting untuk kehidupannya. Apalagi kehidupan spiritualitasnya. Banyak sekarang orang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Isi hati dan isi pikirannya hanya diisi oleh aku. Apa yang akan kulakukan dengan waktuku pada saat ini? Siapa yang akan kukunjungi? Apa yang akan kunikmati? Apa yang akan kumakan? Sementara ada orang yang apa saja yang bisa dimakan, yang penting bisa bikin kenyang. Kita perlu menyelidiki hati kita. Jadi persoalan orang kaya itu bukanlah kekayaannya. Bukanlah hartanya, bukanlah lumbung yang bertambah itu. Tetapi kegandrungannya pada diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Orang kaya yang bodoh itu selalu berbicara dengan dirinya sendiri. Dia berdialog dengan dirinya sendiri. Kita akan melihat, ia bertanya dan dia menjawab. Ia punya waktu untuk berdialog dengan dirinya. Karena ia menyukai dirinya daripada orang lain. Daripada segalanya. Ia mencintai dirinya. Dia katakan, apa yang akan kulakukan ya? Oh, aku akan memperbesar lumbungku. Dia bertanya, dia menjawab, kan gitu. Lalu di ayat 19, aku akan berkata pada jiwaku. Bahkan ia sudah memutuskan apa yang mau dia lakukan pada jiwanya yang bukan miliknya. Jiwaku, dia katakan, persediaan dan kekayaan yang ada akan cukup untuk kita dalam waktu yang lama.
maka kita harus bergembira, makan, minum, dan aku akan menikah. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia sudah memutuskan apa yang mau dia lakukan untuk jiwanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita belajar untuk membalikkan pikiran kita mengarah kepada Tuhan? Pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki akan aku lakukan hari ini? Aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk memuji-Mu pada hari ini. Aku ingin melakukan sesuatu yang menjadi kehendak-Mu pada hari ini. Tapi orang kaya itu, aku akan memutuskan apa yang akan kulakukan pada diriku. Ketika ia berbicara pada jiwanya, Allah berbicara kepadanya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Oh, jadi kamu sudah memikirkan apa yang mau kamu lakukan untuk dirimu, jiwamu, yang bukan kepunyaanmu. Tuhan katakan, malam ini akan kuambil, karena itu adalah kepunyaanku. Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya kita menimbun banyak uang dan harta kalau itu tidak berguna untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa bulan yang lalu kita tentu membaca sebuah berita tentang kecelakaan pesawat yang diterbangkan oleh seorang pilot perempuan bernama Joycelyn. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat itu di Danau Sentani. Dia sebenarnya bekerja untuk menjadi pilot misionaris. Dan pada saat kecelakaan itu sebenarnya ia sedang melakukan penerbangan untuk mengantarkan bantuan COVID-19 ke Papua dan membawa beberapa alat tulis, alat-alat sekolah, dan buku-buku sekolah ke Papua yang milik Yayasan Papua Harapan. Siapakah Joycelyn ini? Dia adalah seorang ahli IT. Dia mengatur, memelihara jaringan komunikasi untuk memungkinkan para misionaris dan lembaga pekerja kemanusiaan untuk menghubungi pendukung mereka. Dan contohnya, jika ada orang-orang yang ingin menyumbang melalui lembaga pekerja kemanusiaan, Joycelyn memberikan akses melalui internet dan membantu ini supaya misionaris dan pekerja kemanusiaan itu terhubung dengan orang-orang yang ingin menyumbang itu. Dia memiliki pekerjaan dan posisi yang bagus di dunia pekerjaannya, yaitu sebagai direktur teknis di salah satu perusahaan. Dan ia berminat dalam dunia penerbangan, sehingga ia belajar ilmu penerbangan dan memperoleh sertifikat pilot pribadi di masa ketika ia kuliah. Bisa saja Joycelyn ini, ia menekuni pekerjaannya mencari uang sebanyak-banyaknya dari hobinya, dari skillnya, dan dari dunia pekerjaannya itu. Apakah dia cerdas? Dia cerdas, pasti dia cerdas. Karena dia master IT. Tetapi dia mempergunakan seluruh hidupnya ini, keahliannya dalam menerbangkan pesawat itu, untuk mengirimkan para misionaris dan bantuan-bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dan diakses manusia.
bukan persoalan dia matinya bagaimana, kapan ia mati, dan cara matinya bagaimana gitu ya. Tetapi selama dia hidup, dia memberikan manfaat untuk orang lain. Kebetulan saya membaca profilnya beberapa waktu yang lalu. Dia bukan hanya menerbangkan pesawat, tapi dia juga selalu melakukan aksi sosial untuk orang-orang yang membutuhkan dengan biayanya dan uangnya sendiri. Lalu karena dia hobi dalam menerbangkan pesawat, dia bekerja dalam sebuah lembaga penginjilan di Amerika. Bagaimana caranya supaya ia bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain dalam misi penginjilan. Jadi dia menerbangkan pesawat untuk mengakses dengan mudah daerah-daerah terpencil yang susah untuk diakses, mengantarkan bantuan dan mengantarkan para misionaris. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia cerdas, dia punya akal. Akalnya itu bukan hanya menjangkau kebutuhan jasmaninya, tetapi dia menjangkau kebutuhan rohaninya, kehidupan rohaninya, dengan mau menjadi pelayan, walaupun itu hanya menerbangkan pesawat tanpa digaji, tanpa dibayar. Ia mau melayani dan memberikan waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyimak cerita tentang orang kaya yang bodoh ini dan tahu sebenarnya siapa orang bodoh itu, saya rasa lebih banyak orang bodoh di dunia ini daripada orang yang pintar secara rohani. Lebih banyak orang yang cerdas secara jasmani, hanya memikirkan jasmaninya saja, fisiknya saja, dirinya saja, daripada orientasinya, pikirannya itu untuk kebutuhan orang lain. Dalam masa-masa COVID ini, kita memberikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangkauan akal kita adalah bagaimana supaya tepat sasaran apa yang kita berikan ini. Sudahkah kita memberikan? Sudahkah kita membantu? Sudahkah kita peduli dengan orang-orang ini secara berkesinambungan? Karena apa yang akan kita berikan itu secara berkesinambungan. Apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, itu seharusnya memuliakan Allah yang Maha Kuasa itu. Seandainya kita mati atau meninggal dunia hari ini, apa yang mau dikenang orang dari kita? Apakah karena kita sering mentraktir orang, sering memberikan bantuan kepada orang, atau nama baik kita, atau kejahatan kita, atau hal-hal yang lain? Apa yang ingin dikenang orang dari kita? Ada banyak sekarang orang kaya, ketika masa dia dalam jala jayanya, dia tidak mengajarkan hal-hal bagaimana cara berhemat kepada anak-anaknya. Bagaimana cara mempergunakan ini supaya orang lain juga menikmatinya dan kita menjadi saluran berkat. Sehingga ketika harta itu jatuh atau kekayaan itu jatuh kepada generasi kedua dan ketiga, tidak ada lagi yang bisa menikmatinya. Karena anak-anak itu tidak dididik untuk mencintai, mengasihi orang lain. Hanya berorientasi kepada dirinya. Memuaskan dirinya dengan harta orang tuanya, memuaskan hidupnya dengan harta kekayaan yang diberikan kepadanya. Seharusnya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu untuk memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Amsal 3 ayat 9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin, kita berdoa.
Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan muliakan, yang memberikan segala kebutuhan dan segala keperluan kami. Ingatkanlah kami untuk selalu hanya meminta yang kami butuhkan, karena pada saat ini yang perlu adalah kebutuhan, bukan lagi keinginan. Keinginan kami hanya satu, ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani dan melewati situasi yang tidak enak pada sekarang ini. Kami percaya dalam situasi ini, Engkau ingin mengajarkan pelajaran-pelajaran baru kepada kami yang mungkin tidak kami dapatkan dalam gaya hidup kami sebelumnya. Biarlah peristiwa dan situasi serta keadaan pada saat ini mengajarkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengajarkan kami untuk menjadi manusia yang baru, mengajarkan kami untuk mempunyai pola pikir dan pola hidup yang baru. Bapa di sorga, jangan biarkan situasi ini berlalu kalau kami tidak mendapatkan apa-apa yang baru dalam kehidupan dan pribadi kami serta keluarga kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkaulah yang melindungi dan memelihara mereka. Engkaulah yang selalu menyertai mereka dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Untuk mengantarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan, firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.